Selamat sore Bu Moni, kami dari kelompok 1.2. Hari ini kami akan mempresentasikan suatu topik yang menarik, yaitu analisis kasus mahasiswa Politeknik Negeri Kupang berdasarkan teori tindak tutur. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu sendiri, karena telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami menyadari bahwa mungkin dalam penyusunan TOR ini masih banyak keterbatasan karena kemampuan dan pengetahuan kami. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun dari Ibu dan juga demi untuk kesempurnaan TOR ini. Dan juga kami berharap agar TOR ini bisa dapat berguna bagi pembaca. Yang berikut, alasan kelompok kami memilih realitas sosial kasus mahasiswa Politeknik Negeri Kupang. Jadi alasan kami memilih realitas ini karena kasus ini mencerminkan adanya masalah dalam budaya perpeloncoan atau senioritas di lingkungan pendidikan. Meskipun kasus ini atau ospek ini dimaksudkan sebagai bentuk ujian mental atau kekompakan, tapi perilaku ini bisa menimbulkan dampak psikologis, terutama psikologi yang negatif bagi mahasiswa yang mengalami ini, terutama mahasiswa baru, dan juga ini memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan juga etika. Dan tujuan dari orientasi itu adalah untuk membantu mahasiswa merasa lebih nyaman, terintegrasi, dan juga siap menjalani kehidupan akademik mereka. Oleh karena itu, kekerasan baik fisik maupun mental sama sekali tidak diperlukan dalam proses tersebut, karena kekerasan dalam masa orientasi kampus seperti yang terjadi baru-baru ini di Politeknik Negeri Kupang yang viral di media sosial sebenarnya tidak penting dan sangat bertentangan dengan tujuan dari orientasi itu sendiri. Oleh karena itu, alasan inilah yang membuat kelompok kami tertarik untuk menganalisis tentang kasus ini. Selanjutnya, alasan kelompok kami memilih teori tindak tutur. Kelompok kami memilih teori tindak tutur untuk menganalisis berita tentang kasus mahasiswa Politeknik Kupang karena menurut kelompok kami, teori ini berfokus pada bagaimana ujaran atau kalimat tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan tindakan atau efek sosial. Dalam situasi ini, mahasiswa yang disuruh minum oli bisa dipandang sebagai contoh tindak tutur jenis direktif yang berfungsi untuk meminta atau memerintah orang lain melakukan sesuatu yang diinginkan. Dan juga analisis ini memungkinkan untuk memahami lebih jauh dalam motivasi dibalik perintah tersebut. Apakah itu mendidik, menghukum, atau bahkan sebagai ritual sosial. Teori ini juga memungkinkan analisis tentang efek yang tidak diinginkan seperti trauma atau perasaan tidak nyaman. Dengan menggunakan teori tindak tutur juga, kita bisa mengukur dampak dari komunikasi tersebut terhadap hubungan antara senior dan mahasiswa baru itu. Serta dalam teori tindak tutur ada konsep implikator, yaitu makna yang tidak diungkapkan secara langsung dalam ujaran, tetapi dapat dipahami dari konteks. Perintah minum oli dalam Mabim bisa saja mengandung makna tersirat tertentu, seperti pembentukan mentalitas atau kekuatan fisik, atau bisa jadi merupakan bentuk ujian psikologis yang tidak diungkapkan secara eksplisit. Itu ada tujuan analisis realitas kasus mahasiswa Politeknik Negeri Kupang menggunakan teori tindak tutur. Ini memiliki beberapa tujuan yang utama, yaitu yang pertama, mengungkapkan makna tindak tutur dalam konteks sosial. Tujuan ini adalah dimana untuk memahami makna dari perintah atau ajakan minum oli dalam konteks sosial dan budaya mahasiswa.
Teori tindak tutur membantu untuk mengidentifikasikan apakah itu sebuah perintah langsung, sindiran, ataupun bentuk uji kekuatan yang memiliki makna khusus dalam lingkungan tersebut. Tujuan kedua yaitu menganalisis struktur tindak tutur. Teori tindak tutur dapat digunakan untuk mengidentifikasikan jenis tindak tutur yang terjadi seperti tindak tutur secara langsung atau perintah ataupun tindak tutur secara tidak langsung, misalnya sindiran atau peringatan. Ini sangat membantu untuk memahami bagaimana ujaran tersebut mempengaruhi interaksi antara senior dan mahasiswa baru dalam kegiatan mabim. Tujuan ketiga yaitu menilai dampak sosial dan psikologi. Teori tindak tutur juga memungkinkan untuk menganalisis dampak sosial dan psikologis dari tindak tutur tersebut, baik terhadap mahasiswa baru yang diberikan perintah maupun terhadap hubungan antara senior dan junior. Hal ini bisa melibatkan kajian tentang kekuasaan, dominasi, atau budaya yang terbentuk dalam kegiatan bimbingan mahasiswa baru. Yang keempat, terakhir, menganalisis efek perilaku sosial dalam komunikasi. Dengan menggunakan teori tindak tutur, kita dapat menilai efek dari komunikasi tersebut dalam membentuk perilaku mahasiswa, baik dalam hal kepatuhan, pembentukan identitas, ataupun respon terhadap tekanan sosial. Ini sangat berguna untuk menilai apakah tindak tutur tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan yang seharusnya atau malah memperburuk kondisi sosial dan psikologis mahasiswa baru. Yaitu ada manfaat analisis kasus mahasiswa Politeknik Negeri Kupang menggunakan teori tindak tutur. Ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, menganalisis konteks budaya kampus, di mana dengan menggunakan teori tindak tutur, kita bisa mengenali lebih dalam tentang budaya atau kebiasaan yang berlaku di kampus, khususnya dalam kegiatan mabim. Di beberapa kampus, kegiatan mabim bisa berisi ritual atau perintah yang bertujuan untuk menguatkan mahasiswa baru melalui tantangan fisik atau mental. Teori tindak tutur memungkinkan kita untuk menganalisis apakah perintah tersebut mencerminkan budaya tertentu yang diterima di kalangan senior, atau jika itu adalah bagian dari sebuah tradisi yang dianggap wajar dalam konteks kampus. Ini membantu kita untuk memahami apakah tindak tutur tersebut sesuai dengan nilai pendidikan yang seharusnya. Manfaat yang kedua, menilai aktivitas komunikasi dalam pembelajaran. Teori tindak tutur memberikan perspektif mengenai seberapa efektif tindak tutur tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran. Tujuan dari bimbingan mahasiswa baru adalah untuk membentuk karakter dan mempersiapkan mahasiswa baru agar berpartisipasi dalam kehidupan kampus. Dengan menggunakan teori tindak tutur, kita bisa mengevaluasikan apakah tindakan meminum oli merupakan cara yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut, atau justru bisa merujuk ke nilai-nilai pendidikan dan mengarah pada pembentukan karakter yang tidak sehat, seperti ketakutan atau rasa tidak berdaya. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan kekuasaan dan hierarki. Menggunakan teori tindak tutur sangat membantu untuk memahami relasi kekuasaan yang tercermin dalam komunikasi tersebut, di mana senior menggunakan bahasa sebagai alat untuk mendominasi dan mengendalikan mahasiswa baru. Yaitu ada kajian teori dari teori tindak tutur. Teori tindak tutur itu sendiri adalah teori yang mengaji makna bahasa dalam kaitannya dengan hubungan antara kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh penutur kepada mitranya selama proses komunikasi. Artinya itu, tuturan baru bermakna jika diwujudkan dalam tindak komunikasi yang sebenarnya. Selanjutnya itu, tindak tutur ditentukan oleh kemampuan linguistik penutur dalam menangani situasi tertentu. Teori tindak tutur ini lebih menitikberatkan kepada makna atau makna dari tindak tutur tersebut. Teori tindak tutur ini adalah fungsi bahasa sebagai alat bertindak. Semua kalimat atau ujaran yang diucapkan oleh seorang penutur sebenarnya mengandung beberapa fungsi komunikatif. Kemudian ada proses terbentuknya teori tindak tutur. Teori ini awal mulanya itu berawal dari filosofi dan bahasa. Sebelum munculnya teori tindak tutur, filosofi bahasa banyak berfokus pada makna literal kalimat. Ahli seperti Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein menekankan analisis logika kalimat dan hubungannya dengan dunia nyata. Namun pemikiran mereka ini dianggap terlalu sempit karena tidak memperhitungkan aspek pragmatik bahasa, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial. Kemudian ada ahli John Austin
Pada tahun 1962, Austin menerbitkan buku How to Do Things with Words, sebuah karya monumental yang membuka jalan bagi teori tindak tutur. Austin menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya untuk menggambarkan dunia, tetapi juga untuk melakukan tindakan. Ia membedakan antara tindak tutur konstatif atau menyatakan fakta dan tindak tutur formatif atau melakukan tindakan. Kemudian berikutnya ada John Searle dan klasifikasi tindak tutur. John Searle melanjutkan pemikiran Austin dan mengembangkan klasifikasi tindak tutur yang lebih sistematis. Ia mengusulkan 5 jenis tindak tutur. Kemudian klasifikasi ini membantu memahami berbagai macam tindak tutur yang dapat dilakukan melalui bahasa. Kemudian perkembangannya lebih lanjut itu, seiring berjalannya waktu, teori tindak tutur berkembang dengan berbagai penelitian, juga dengan diskusi. Ahli lain seperti Paul Grice, Herbert Paul Grice menyoroti peran makna tersirat atau implikatur dalam komunikasi. Teori tindak tutur juga dipadukan dengan berbagai teori-teori lain seperti teori wacana dan sosiologistik untuk memahami bagaimana konteks sosial mempengaruhi tindak tutur. Selanjutnya itu penerapan teori tindak tutur. Teori tindak tutur memiliki aplikasi yang luas seperti dalam analisis teks, pendidikan, psikologi, dan AI. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kajian konseptual. Nah, kasus mahasiswa Politeknik Negeri Kupang. Berlaku senioritas budaya ospek mahasiswa. Berlaku senioritas dalam konteks pendidikan tinggi merujuk pada praktik di mana mahasiswa senior biasanya dalam organisasi kemahasiswaan atau kegiatan kampus memiliki kekuasaan dan pengaruh yang tidak seimbang atas mahasiswa baru. Nah, perlu kita ketahui bahwa ospek yaitu orientasi pengenalan kampus, dan ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus dan budaya akademik. Namun, ospek seringkali disalahgunakan menjadi ajang perloncoan, yaitu kegiatan yang melibatkan kekerasan fisik dan mental. Fenomena mahasiswa Politeknik Negeri Kupang yang menyuruh mahasiswa baru atau maba untuk meminum oli saat kegiatan mabim atau masa bimbingan merupakan sebuah peristiwa sosial yang dapat dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori tindak tutur. Nah, teori ini mengkaji bagaimana tindakan atau perilaku komunikasi manusia dilakukan melalui ujaran. Untuk memahami realitas ini secara lebih terperinci, kita akan mengupasnya menggunakan perspektif teori tindak tutur yang dikembangkan oleh J.L. Austin dan kemudian diperluas oleh John Searle. Oke, baik, selanjutnya kita akan menonton video yang baru-baru viral ini, di mana mahasiswa Politeknik Negeri Kupang menyuruh mahasiswa baru untuk meminum oli saat masa bimbingan atau mabim. Lu diam. Lu katong cukup pulang. Entar mau lu pulang, sekarang Amin lu tak pulang. Amin tuh, sekarang suruh pulang. Ini tradisi bukan? Satu lu kadiri sudah. Kakak, izin kakak, bukannya beta mau membantai kakak. Tapi Nah, setelah kita menonton video tadi, kita akan mendeskripsikan singkat topik atau realitas sosial. Nah, video viral yang menunjukkan seorang mahasiswi senior Politeknik Negeri Kupang memarahi mahasiswa baru atau maba saat masa bimbingan atau mabim yang telah mengejutkan masyarakat ya. Dalam video tersebut, mahasiswi berinisial SL terlihat menggunakan jas alma mater Politeknik Negeri Kupang dan berbicara dengan nada keras, meminta maba untuk pulang dan bahkan menyebutkan insiden minum oli. Nah, video ini mulai beredar pada 28 Oktober 2024 dan memperlihatkan SL yang marah kepada mahasiswa baru dengan kalimat ancaman. Jangan membantah karena dulu katong juga begini sampai katong minum oli, katanya dalam video. Aksi ini memicu kritik dan berbagai pihak yang dinilai tindakan SL berlebihan dan tidak pantas. Pada 30 Oktober 2024, SL muncul di depan publik untuk menyampaikan permohonan maaf yang didampingi oleh Direktur Politeknik Negeri Kupang dan Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Politeknik Negeri Kupang, Resyanti Dejami. Dalam pernyataan, SL mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Dari hati saya yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada masyarakat, pihak kampus, keluarga mahasiswa baru, dan terutama kepada mahasiswa baru atas tindakan saya, ujar SL.
Menanggapi insiden tersebut, Direktur Politeknik Negeri Kupang, Frans Manggi, mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi skorsing selama 1 minggu kepada SL dan mencopotnya dari jabatan di kelompok mahasiswa jurusan KMJ atau Teknik Mesin. Nah, atas nama Politeknik Negeri Kupang, saya meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian ini. Kami akan terus membina mahasiswa kami agar hal serupa tidak terulang, ujar Frans Manggi, Ketua Satgas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Risanti Dejami menjelaskan bahwa kasus ini diselesaikan secara internal oleh pihak kampus. Ia juga meminta masyarakat untuk menghentikan penyebaran video tersebut karena SL mengalami tekanan mental akibat intimidasi di sosial media. Anak ini sudah diberi sanksi akademik, diskors 1 minggu dan diberhentikan dari pengurus KMJ. Dia sudah menyadari kesalahannya dan kami menjamin kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, ujar Jas Risanti. Nah, kemudian kita akan menganalisis realitas sosial kasus mahasiswa Politeknik Negeri Kupang dengan teori tindak tutor. Nah, kasus ini merupakan perintah kepada mahasiswa untuk meminum oli, dapat dianalisis melalui 3 elemen teori tindak tutor: tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Nah, yang pertama yaitu tindak lokusi. Apa yang dikatakan? Tindak lokusi adalah pernyataan literal atau isi ujaran. Dalam kasus ini, tindak lokusi adalah perintah minum oli. Secara literal, ujaran ini berisi instruksi langsung kepada mahasiswa untuk melakukan tindakan meminum oli yang sangat jelas, absurd, dan berbahaya. Nah, kemudian yang kedua ada tindak ilokusi. Maksud dibalik ujaran tersebut. Tindak ilokusi adalah tujuan atau maksud dari ujaran tersebut. Dalam konteks sosial, tindak ilokusi mencerminkan niat pembicara yang disampaikan melalui ujaran. Menegaskan kekuasaan senior atau otoritas menggunakan ujaran ini untuk menunjukkan dominasi atau otoritas mereka atas mahasiswa baru. Yang kemudian ada menguji kepatuhan. Ucapan ini mungkin bertujuan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa baru bersedia menaati perintah meskipun tidak masuk di akal, karena mereka jelas-jelas mempermalukan dan mengintimidasi. Maksud lain adalah untuk menciptakan rasa takut atau merendahkan mahasiswa baru sebagai bentuk kekerasan simbolik. Nah, kemudian yang ketiga ada tindak perlokusi. Dampak pada pendengar. Tindak perlokusi adalah efek atau dampak yang ditimbulkan oleh ujaran pada pendengar. Dampak psikologis mahasiswa baru mungkin merasa takut atau cemas, atau mungkin tertekan, trauma psikologis, atau muncul sebagai akibat penghinaan atau ancaman yang dirasakan. Nah, dampak sosial ini relasi sosial atau senior dan mahasiswa baru menjadi tidak setara dengan senior menggunakan kekuasaan untuk mengontrol mahasiswa baru. Budaya perpeloncoan menjadi normalisasi dan menciptakan lingkungan yang tidak aman dan represif. Dan jika perintah ini benar-benar dilakukan, tindakan meminum oli berisiko merusak kesehatan fisik mahasiswa. Nah, kemudian ada realitas sosial berdasarkan teori tindak tutor. Yang pertama ada ketimpangan kekuasaan. Nah, kasus ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam lingkungan pendidikan, di mana menggunakan ujaran untuk menegaskan dominasi atas mahasiswa baru. Nah, tindak tutor digunakan sebagai alat untuk memperkuat hierarki sosial. Nah, kemudian yang kedua ada budaya kekerasan simbolik. Perintah seperti ini adalah bagian dari tradisi kekerasan simbolik yang sering kali dianggap sebagai ritual penerimaan mahasiswa baru. Budaya ini memanfaatkan ujaran untuk merendahkan atau mengintimidasi individu yang dianggap memiliki posisi lebih lemah. Dan kemudian yang ketiga ada normalisasi kekerasan dalam pendidikan. Nah, ucapan minum oli dan tindakan sejenis mencerminkan bagaimana kekerasan atau baik verbal maupun fisik seringkali dilegalkan dalam tradisi ospek atau orientasi. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan
perubahan sistemik dalam budaya institusi pendidikan. Dan pada masa yang sekarang ini seharusnya masa pengenalan kampus atau masa orientasi kampus itu tidak perlu lagi dengan adanya hal-hal seperti ini, karena dimana masa pengenalan kampus ini tuh bertujuan untuk bagaimana mahasiswa baru tuh mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang kampus itu, bagaimana senior menjelaskan tentang dunia perkampusan begitu, tidak dengan acara atau tidak dengan kegiatan seperti yang telah terjadi baru-baru ini. Terakhir, kesimpulan, realitas kasus mahasiswa Politeknik Negeri Kupang yang disuruh meminum poli menunjukkan bahwa tindakan tersebut melibatkan 3 komponen utama, yaitu ilokusi, lokusi, dan juga perlokusi. Lokusi mencerminkan perintah literal untuk meminum oli, sedangkan ilokusi mengidentifikasikan maksud dibalik perintah tersebut yang bisa dianggap sebagai tantangan atau pengujian. Sedangkan perlokusi yaitu menggambarkan dampak psikologis yang ditimbulkan seperti trauma atau kehilangan kepercayaan. Kasus ini menyoroti pentingnya etika dalam komunikasi dan interaksi di lingkungan akademik. Kasus ini menunjukkan bahwa kampus memiliki peran penting dalam menangani kasus intimidasi dan menciptakan lingkungan kampus yang aman, kondusif, dan bersih dari kekerasan. Kampus harus menjelaskan fakta yang sebenarnya, mengatasi persepsi negatif yang telah terbentuk dan juga menjalankan program yang menekankan nilai-nilai etika dan komunikasi yang sehat di antara mahasiswa, baik senior dengan junior, junior dengan junior, ataupun senior dengan junior. Dengan demikian, realitas sosial yang lebih adil dan manusiawi dapat terwujud di lingkungan pendidikan. Sekian dan terima kasih.